Assalamualaikum sahabat Arnyus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin. Sahabat Arnyus, Joko Widodo atau Pak Jokowi yang kita tahu selama ini selalu diam saat digugat soal ijazah palsunya, akan tetapi lama-kelamaan Pak Jokowi merasa geram. Saya rasa sih bukan karena geram, akan tetapi karena Pak Jokowi tidak ingin isu ini terus berkembang liar di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Dengan bijak, Pak Jokowi akhirnya menanggapi tuduhan-tuduhan miring yang ditujukan kepada beliau, utamanya soal ijazah palsu, yang mana akhirnya Pak Jokowi pun menempuh jalur hukum untuk kemudian menuntut agar orang-orang yang selama ini menyebarkan isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini. Ini adalah tindakan yang bijak agar publik tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan akhirnya orang-orang yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi kini ketakutan karena mereka bisa terancam kurungan penjara. Sahabat Arnyus, belajar dari kasus yang dialami Pak Jokowi, seharusnya para Habib-Habib Pahlawi juga meniru langkah Pak Jokowi, karena mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dicemarkan nama baiknya. Sebagaimana yang mereka akui selama ini bahwa mereka keturunan Rasulullah, akan tetapi dengan munculnya Kiai Imad yang menganggap dan membatalkan bahwa nasab Pahlawi tidak tersambung kepada Rasulullah, seharusnya Pahlawi juga tidak tinggal diam saja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang dari klan Pahlawi ini adalah orang-orang yang lantang, yang selalu menyuarakan tentang apa yang mereka anggap suatu kebenaran. Namun entah karena apa soal polemik nasab yang berembus panjang sudah hampir 3 tahun ini dari kalangan organisasi yang menaungi klan Pahlawi, yakni Robitoh Alawiyah, pun tidak berani mengambil sikap secara tegas, baik itu diskusi ilmiah ataupun melaporkan orang-orang yang telah mencemarkan nama baik mereka karena hukum. Dari sini kita akhirnya bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang klan Pahlawi yang biasanya dengan jumawa menepis semua apa yang dilontarkan kepadanya, bahkan tak segan-segan mereka mempersekusi orang-orang yang dianggap berseberangan dengan mereka, kini mengapa mereka lebih memilih diam? Yang akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya selama ini mereka adalah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa sehelai bukti. Maka dari itu mereka pun tidak berani membawa masalah ini ke ranah hukum, karena jika mereka berani membawa masalah ini ke jalur hukum, itu akan menjadi bumerang atau blunder bagi mereka, sehingga bisa jadi merekalah yang akan ketahuan kebohongannya secara publik dan juga secara data yang konkret. Karena tidak mungkin pihak kepolisian akan menerima laporan begitu saja tanpa menyertakan bukti-bukti. Bisa jadi dari pihak kepolisian juga akan meminta mereka untuk tes DNA sebagai alat penunjang bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Oleh karena itu, Pahlawi lebih memilih diam, meskipun diamnya ini adalah menyakitkan bagi mereka. Sebagaimana yang kita tahu, lapak-lapak mereka untuk berjualan ayat dan mayat sudah tidak bisa mereka gunakan lagi. Panggung-panggung yang biasanya mereka gunakan untuk provokasi kini tak mudah untuk mereka dapatkan lagi. Bahkan konser-konser sholawat di sana sini yang biasanya ramai kini berubah mendadak menjadi sepi. Tak hanya berhenti di situ, masyarakat luas baik secara perorangan ataupun kelompok, bahkan pondok pesantren sendiri sudah tidak berminat lagi mengundang mereka. Sedikit demi sedikit panggung kemegahan mereka hilang begitu saja. Terlebih lagi soal media yang selalu mengangkat isu nasab palsu Pahlawi sangat mudah dijumpai, sehingga masyarakat yang selama ini tidak tahu menahu soal polemik nasab pun akhirnya paham tentang segala bentuk dusta dan penyimpangan Pahlawi. Sahabat Arnyus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.